Penonton dan pemirsa televisi di rumah, khususnya siswa-siswi SMA di seluruh Nusantara, selamat berjumpa kembali dalam program televisi pendidikan sekolah. Mata pelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah geografi dengan judul Angin Bagi Kehidupan. Nah, marilah kita ikuti bersama penyajian program berikut ini. Selamat mengikuti. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian merasakan tiupan angin pada badan kita. Nah, cobalah kalian lihat bendera di ujung tiang di halaman sekolahmu. Bendera itu berkibar dengan megahnya. Apakah yang menyebabkan bendera itu bergerak? Bendera dapat bergerak karena ditiup angin. Hal itu juga dialami oleh daun-daunan dan pucuk-pucuk pohon yang bergerak-gerak setiap ada angin lalu. Dan lihatlah seorang temanmu, rambut dan pakaiannya berkibar ditiup angin. Nah, apakah sebetulnya angin itu? Angin ialah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan udara maksimum ke daerah yang bertekanan udara minimum. Menurut hukum Buis-Ballot, angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum menuju daerah yang bertekanan minimum. Di sebelah utara Khatulistiwa, angin itu berbelok ke kanan, dan di sebelah selatan Khatulistiwa, angin itu berbelok ke kiri. Di Indonesia kita kenal berbagai jenis angin, antara lain angin muson dan angin lokal. Angin muson mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Setiap setengah tahun berganti arah. 2. Setengah tahun basah dan setengah tahun kering. Hal ini disebabkan kedudukan matahari yang kadang-kadang posisinya ada di sebelah selatan Khatulistiwa dan kadang-kadang di sebelah utara Khatulistiwa. Dengan demikian, Indonesia mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada waktu matahari berada di sebelah utara Khatulistiwa, daerah-daerah di belahan bumi utara suhunya menjadi tinggi dan tekanan udaranya menjadi minimum dibandingkan dengan daerah di belahan bumi selatan. Ini mengakibatkan udara berhembus dari daratan Australia yang kering menuju ke daratan Asia. Dan angin ini berdasarkan hukum Buis-Ballot berubah arah, seolah-olah angin datang dari timur. Itulah sebabnya disebut angin muson timur, yang sebenarnya bernama angin muson tenggara. Angin muson timur ini terjadi setelah musim pancaroba, yaitu pada bulan Maret atau April sampai dengan bulan September atau Oktober. Angin ini berhembus melewati daerah yang kering dan laut yang tidak luas, sehingga tidak membawa hujan. Akibatnya, pada bulan-bulan tersebut, di Indonesia sedikit sekali turun hujan dan mengalami musim kemarau, khususnya di Pulau Jawa, Madura, dan Nusa Tenggara. Tetapi sebaliknya,
Jika posisi matahari berada di sebelah selatan Khatulistiwa, angin akan berhembus dari daratan Asia melewati lautan Pasifik bagian utara ke daratan Australia yang bertekanan minimum. Oleh karena angin ini melewati laut yang cukup luas, maka mengakibatkan musim hujan di Indonesia. Angin ini terjadi setelah musim pancaroba, yaitu pada bulan September atau Oktober sampai dengan bulan Maret atau April. Dan angin ini kita kenal dengan angin muson barat karena angin ini sesuai dengan hukum Buis-Ballot berbelok datang dari barat, khususnya di Jawa, Madura, dan Nusa Tenggara. Sebenarnya, angin ini adalah angin muson timur laut dan barat laut. Adapun jenis angin lainnya yang ada di beberapa wilayah Indonesia adalah angin lokal, yaitu angin yang bertiup di suatu daerah karena pengaruh suhu terhadap tekanan udara di daerah tersebut. Angin lokal ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu angin laut, angin darat, angin lembah, angin gunung, angin fon, angin zenital, dan angin puyuh. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, angin laut dan angin darat. Pada siang hari, matahari menyinari bumi, sehingga memanasi permukaan daratan dan laut. Daratan yang terdiri dari benda padat, seperti berbagai macam batuan, lebih cepat menjadi panas dan cepat pula menjadi dingin. Sedangkan di laut yang terdiri dari benda cair, lebih lambat menjadi panas dan lambat pula menjadi dingin. Dengan demikian, pada siang hari, udara di atas daratan lebih cepat panas daripada di atas lautan. Pada siang hari, udara di atas permukaan daratan bertekanan minimum dan udara di atas permukaan laut bertekanan maksimum. Akibatnya, bertiuplah angin dari laut menuju ke daratan. Angin ini kita sebut angin laut. Sedangkan angin darat adalah sebaliknya. Pada malam hari, setelah terbenam matahari, udara di permukaan laut lebih panas daripada udara di daratan, karena daratan lebih cepat melepaskan panas daripada laut. Hal ini menjadikan udara di atas daratan bertekanan maksimum dan udara di permukaan laut bertekanan minimum. Akibatnya, bertiuplah angin dari darat menuju ke laut. Angin ini kita sebut angin darat. Jenis angin yang kedua ialah angin lembah dan angin gunung. Pada waktu siang hari, karena letaknya tinggi dan terbuka, puncak gunung lebih cepat menerima panas sinar matahari daripada lembah. Oleh karena itu, udara di puncak gunung pada siang hari bertekanan minimum, sedang di lembah bertekanan maksimum. Maka bertiuplah angin dari lembah menelusuri lereng menuju ke puncak gunung. Dan angin ini kita sebut angin lembah. Sedangkan angin gunung
terjadi sebaliknya. Pada malam hari, puncak gunung lebih cepat dingin daripada lembah yang lebih rendah dan kedudukannya tertutup. Puncak gunung bertekanan udara maksimum, sedang udara di lembah bertekanan minimum. Maka bertiuplah angin dari puncak gunung menuju ke lembah. Angin ini kita sebut angin gunung. Jenis angin yang ketiga ialah angin fon, yaitu angin yang kita kenal dengan nama angin jatuh atau angin turun. Angin ini bertiup membentur pegunungan, lalu terpaksa naik ke atas. Uap air yang dibawanya mengembun lalu jatuh sebagai hujan di lereng gunung. Hujan semacam ini kita sebut hujan orografis. Kemudian, angin yang menjadi kering dan panas bertiup melalui puncak gunung, lalu turun di lereng yang lain. Angin jatuh yang panas dan kering ini kita sebut angin fon. Angin semacam ini terdapat di beberapa tempat di Indonesia. Di Sumatera Utara dikenal angin bohorok, yakni angin yang panas dan kering turun dari dataran tinggi Karo, bertiup ke dataran rendah Deli, melalui daerah Bohorok. Angin ini menimbulkan kerusakan pada perkebunan tembakau di Deli. Di Cirebon dikenal angin kumbang. Angin ini turun dari deretan gunung-gunung di Jawa Tengah. Angin jatuh lain adalah angin gending di daerah Probolinggo dan Pasuruan. Angin ini turun dari Gunung Tengger. Di ujung pandang terdapat juga angin jatuh, yaitu angin brubu. Angin ini turun dari Gunung Lompo Batang. Angin jatuh lainnya adalah angin Wambrau di Pulau Biak, Irian Jaya, yang datang ke daerah itu setelah melintasi lereng utara pegunungan Jayawijaya. Angin zenit terdapat di daerah Khatulistiwa. Angin yang membawa uap air ini naik di atas wilayah Khatulistiwa karena suhu udara tinggi. Di atas, angin ini menjadi dingin, maka terjadilah proses pengembunan sehingga menyebabkan turunnya hujan. Adapun angin puyuh, yaitu angin yang diantaranya terjadi di wilayah Indonesia, ialah angin kencang yang berpusing atau berputar-putar. Dan angin ini sering terjadi pada masa pancaroba, yaitu musim peralihan yang jatuh di bulan Maret atau April dan September atau Oktober. Oleh karena di daerah sekitarnya suhu masih rendah, maka angin hanya bisa bergerak ke atas dan berputar. Nah, para siswa, itulah beberapa jenis angin muson dan angin lokal. Sekarang kita lanjutkan tentang bagaimana pengaruhnya jenis-jenis angin tersebut bagi kehidupan manusia. Pengaruh angin muson dan angin lokal bagi kehidupan manusia ada dua macam, yaitu ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Pengaruh yang positif dalam arti bahwa angin sangat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, angin muson barat, yaitu angin yang membawa hujan, dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk bercocok tanam, baik di ladang maupun di sawah. Angin darat dan angin laut dipergunakan oleh para nelayan untuk berlayar pulang dan pergi mencari ikan di laut.
Bagi ibu rumah tangga, angin ini juga bermanfaat untuk menjemur pakaian hingga kering meskipun tidak ada panas matahari. Begitu juga, angin dapat menggerakkan baling-baling kincir yang bisa memompa air untuk dipergunakan perairan di sawah-sawah. Olahraga ini juga memerlukan angin untuk menggerakkan selancarnya. Karena dengan adanya angin, selancarnya dapat dikemudikan dengan lincah. Jadi, angin kencang yang dimanfaatkan oleh petani garam untuk menggerakkan baling-baling kincir dipergunakan untuk menyedot air laut ke darat. Karena ini semua untuk menghemat biaya dan tenaga. Para siswa, mungkin masih banyak lagi manfaat atau pengaruh positif angin lainnya bagi kehidupan manusia. Sekarang kita beralih pada pengaruh negatif. Angin muson timur dapat mengakibatkan kekeringan di mana-mana. Para petani tidak dapat menggarap sawahnya karena kesulitan memperoleh air untuk mengairi sawahnya. Apalagi sawah-sawah yang airnya mengandalkan tadahan air hujan. Pepohonan dan tanaman yang terlambat berbuah mulai rontok dan mati kekeringan. Angin muson barat yang sering mendatangkan hujan yang terus-menerus dapat mengakibatkan banjir, baik rumah-rumah penduduk maupun tanaman padi yang baru ditanam atau pohon-pohonan yang sedang berbuah akan rusak. Bagaimana pengaruh negatif angin lokal? Pada umumnya, angin lokal yang sifatnya panas dan kering dapat menimbulkan kerusakan, baik terhadap perkebunan maupun tanaman penduduk. Misalnya, angin bohorok di Delhi dan angin gending di Probolinggo dan Pasuruan dapat menyebabkan kerusakan perkebunan tembakau. Angin kumbang di Cirebon dapat menimbulkan kerusakan perkebunan tebu. Angin brubu di Sulawesi Selatan dapat merusak perkebunan cengkeh. Dan angin wambrau di Pulau Biak dapat merusak tanaman jagung dan pohon kelapa. Angin puyuh yang hembusannya memutar dapat mengangkat benda-benda yang dilaluinya, seperti rumah, mobil, pohon dan tanaman lainnya, sehingga menjadi hancur dan bertumbangan. Dan angin taufan atau angin kencang dapat menimbulkan gelombang laut yang besar, sehingga dapat menenggelamkan kapal dan perahu nelayan, serta merusak segala sesuatu di pantai. Para siswa, sampai di sini pembahasan kita kali ini tentang pengaruh angin bagi kehidupan manusia. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dalam program ini? Baiklah, untuk mengingat kembali apa yang telah diuraikan dalam program ini, mari kita simak kesimpulan berikut ini.